ku memuji Tuhan, oh sekarang ku tinggikan Tuhan, oh sekarang, oh sekarang, oh sekarang. Sekarang ku memuji Tuhan, oh sekarang ku tinggikan Tuhan, oh sekarang, oh sekarang, oh sekarang. Betapa indah terjadi perasaan satu dalam kasih, kita bersaudara. Betapa indah terjadi perasaan satu dalam kasih, kita bersaudara. Dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada kasar curiga dan saling berhubungan. Dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita cari bersama sampai Tuhan Yesus datang kedepannya. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Walaupun cabaran pada malam ini Tuhan membuatkan kami lemah dan kami terhalang oleh karena hujan tadi, tapi saat ini Tuhan kami akan percaya dengan iman bahwa
segala sesuatu yang kami alami itu, sesuatu yang mencabar kami, menguji iman kami, sejauh mana kami harus percaya kepada Engkau Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, Engkau menolong kami, sehingga Engkau memberi kami cuaca yang dapat kami berkumpul bersama-sama di ruangan ini. Tuhan, Engkau memberkati kami dengan telinga yang baik, hati yang baik, supaya apa yang kami dengar itu akan kami lakukan dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, agar kami menjadi saksi bagi banyak orang. Di saat ini Tuhan, hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi hamba-Mu percaya Engkau akan memberkati hamba-Mu dengan firman Tuhan ini bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang hendak mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Malam pada kita semua pada malam ini, karena kasih Tuhan menjatuhkan kita di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Walaupun mungkin tadi hujan, kita bilang muos dan sungai Bama dalam Ibrani 10 ayat yang 25. Kita lihat. 10 ayat yang 23 sehingga ayat yang 25. Kalau kita mendapatkannya di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23, saya akan baca di sini. Marilah kita terus berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam ayat yang ke-5, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di dalam firman Tuhan ini, Dia memperingati kita sesuatu pelajaran tentang firman Tuhan. Yaitu Dia berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Kita diajar pada malam ini, supaya kita diajak pada hari ini, supaya kita tetap berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Sebab Dia katakan di situ, sebab Dia yang menjanjikan setia. Kita ingat firman Tuhan ini bahwa setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan Dia berkata bahwa janjinya yaitu Dia adalah Allah yang setia. Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di situ dalam ayat yang ke-24, Dia berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Maksudnya itu Dia mengajak kita sekali lagi bahwa marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling memperhatikan di antara satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa walaupun kita mungkin orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak mungkin kita akan menjadi orang yang kuat. Apapun cabaran dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita menjadi orang yang kuat. Oleh sebab itu, firman Tuhan mendorong kita pada malam ini bahwa kita harus saling memperhatikan di antara satu dengan yang lain. Mungkin kawan kita sudah lemah, tetapi apa yang harus kita buat? Kita mendorong mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin kehidupan kita pernah kecewa dengan sikap seorang, tetapi mari kita mendorong dia supaya dia tetap dekat kepada Tuhan. Itu adalah kunci untuk kita saling memperhatikan di antara satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Dan kita harus saling mendorong dengan kasih.
dalam pekerjaan yang baik. Karena saling mendorong, saling memperhatikan adalah pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dapat kata kuncinya yaitu dalam ayat yang ke-25, dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 yang berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita supaya seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi peringatan firman Tuhan kita pada malam ini, yaitu dia berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, maksudnya kenapa kita harus saling membuat satu perkumpulan pertemuan seperti ini supaya kita tidak menjauhi ibadah itu kepada Tuhan, supaya kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah dengar. Tapi dia berkata bahwa dia menasihati kita jangan menjauhi diri kita daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Maksudnya kalau mau bercerita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Bukan kedua orang, bukan karena kita benci dia, tetapi karena kita mengasihi dia. Banyak orang kalau kita menegur dia, dia bilang, ih dia benci dengan saya. Kenapa dia suka tegur saya begitu? Kita menegur mereka bukan dengan karena kita marah, bukan karena kita punya dendam, tapi kita didasarkan dengan kasih karunia anak. Oleh sebab itu dapat kata di situ, saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa kita dinasihati? Kenapa kita didorong oleh firman Tuhan ini? Karena hari Tuhan sudah dekat. Kalau mungkin Muas tadi itu tidak pandai berhenti, apa yang kita buat? Hah? Lari. Kalau budak-budak kecil pun pandai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa baca begini dan boleh cakap begitu? Nah, budak kecil kan itu? Dia pandai dalam nama Yesus. Dia suruh Muas berhenti, tapi Muasnya tidak pandai mau berhenti. Kenapa? Dia menguji iman kita. Sejauh mana iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau mungkin dulu orang-orang dulu pandai kasih berhenti tu Muas, mesti kamu bilang, akhir tu kasih berhenti dulu di Muas, takut kita bilang. Nah, belum lagi akhir zaman kan, baru saja Muas, kita takut sudah. Bukan sejak budak sudah pandai takut, kita pun orang besar pandai takut. Saya sendiri pun takut. Cuma saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah kasih berhenti dulu ini. Kami mau pergi sembahyang ini. Cepat. Tapi bukan karena iman saya, tetapi karena iman kita semua yang ada pada malam ini. Amin. Kalau karena iman saya saja tidak mungkin Tuhan dengar, tetapi oleh karena kita semua ini ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, oleh sebab itu Tuhan mendengar doa kita. Walaupun mungkin hujan, tetapi Muasnya sudah hilang, kan? Nah, kalau tiba-tiba saya khotbah di sini, tiba-tiba Muas tidak tahu siapa yang mau dengar. Semua berkeliaran berlari, macam mana anak kita ini? Padahalnya kita dalam satu dunia ini, dimanapun kita lari, tidak mungkin kita mencapai tujuan sana, kan? Nah, dulu bilang kalau kiamat mari kita kumpul makanan. Muas maksudnya angin kencang. Langit ini menutup bumi, selamat ke kita? Tidak selamat, kan? Oleh sebab itu, kesimpulan firman Tuhan kita pada malam ini, marilah kita giat melakukan pekerjaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena apa yang katakan oleh firman Tuhan, pekerjaanmu tidak sia-sia.
Lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, supaya jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh sebab itu, selagi kita masih hidup dalam dunia ini, kita percaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan melindungi kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, biar semuanya berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, menjelang hari yang sudah dekat ini, marilah kita tetap menyembah Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata, mengajak kita pada malam ini, marilah kita saling mendorong apa dikatakan oleh firman Tuhan, saling memperhatikan dalam ayat yang ke-23, dan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Kedua yaitu saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Dan ketiga yaitu yang menasihati kita, janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi marilah kita bersandar kepada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih-Mu yang singkat dan kami dengar singkat kami. Kami tahu Tuhan, walaupun firman Tuhan ini singkat, tapi ini menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami, mendorong kami untuk lebih giat dalam pekerjaan Tuhan menjelang hari yang mendekat ini. Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Tuhan berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman-Nya Tuhan, dan Tuhan berkembalikan kepada kami. seluruh hidup ini, tiada lagi kegelapan, malah terang kasih-Mu. Engkau sumber pelepasan dari noda dosa. Ku dipulihkan. Engkau telah menghentikan air mataku ini. Kini aku dimenangkan oleh kuasa darah-Mu. Kini aku hidup dalam hadirat-Mu. Di dunia orang yang percaya, oh sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan, memulihkan hidupku dengan kuasa kasih-Mu. Nyata sentuhan-Mu amat menyucikan, menguduskan, menyegarkan, membebaskan. Oh sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan, memulihkan hidupku dengan kuasa kasih-Mu. Nyata sentuhan-Mu amat menyucikan, menguduskan, menyegarkan, membebaskan.
kerjaan mereka dan apapun yang mereka lakukan dan rencana mereka Tuhan biarlah Tuhan berkati. Biar mereka selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami bersyukur dengan Engkau memimpin ya Tuhan persekutuan kami dan hormat dengan dasar Bapa. Sedekah kami beri beredar dari tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau memimpin ya Tuhan tanpa perjalanan kami baik berjalan kaki maupun menaiki kendaraan Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menjaga kami Bapa. Biar kami selamat sampai ke masa kami dengan sebenarnya. Dan kami meninggalkan dalam sutra bersama-sama yang telah dan semua. Kami surga kami dan Engkau berdoa dengan keluarga yang telah menyediakan hidangan Tuhan dan Engkau berkati telah berbidang. Berkati keluarga ini, berkati kami semua Tuhan. Biar kami sama-sama merasakan berkat kasih Tuhan yang Tuhan. Bapa ini adalah doa kami dan cukup kebaktian kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.